Can't drive through them. Are you serious? Just keep going! Point 7. Unauthorized entry into a port. Wasn't down here last time. Halo guys, semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas alur cerita film series terbaru yang sedang viral, diadaptasi dari sebuah game PlayStation. Series ini berjudul The Last of Us, menceritakan sebuah kondisi manusia mengalami kepunahan dikarenakan jamur yang menginfeksi manusia menjadi seperti zombie. Bagaimanakah nasib orang-orang yang belum terkena infeksi dari wabah zombie tersebut, dan apakah ada obat atau penawar dari wabah tersebut? Yuk kita masuk ke dalam cerita filmnya. Episode pertama. Film dibuka dengan memperlihatkan pada tahun 1968. Pada saat itu ada sebuah wawancara seorang ilmuwan yang mengatakan suatu keadaan di mana jamur akan dapat berkembang biak menginfeksi manusia dalam jumlah yang banyak jika suatu kondisi suhu yang semakin memanas. Hal itu dapat memicu perubahan tingkat kontrol manusia yang mana dapat membuat manusia tidak seperti manusia pada umumnya. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka manusia akan menjadi seperti zombie. Kemudian adegan berpindah pada tahun 2003. Dikisahkan sebuah keluarga yang terdiri dari Joel dan anak perempuannya yang bernama Sarah menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Ia bekerja serabutan. Ketika bangun dari tidurnya, Sarah mempersiapkan segala keperluan untuk sekolah. Dan juga ada paman Sarah atau adik Joel yang bernama Tommy. Saat sedang sarapan pagi, tiba-tiba terdengarlah di sebuah radio yang mana menginformasikan mengenai sebuah kekacauan yang terjadi di Jakarta, tepatnya berada di Indonesia. Namun belum diketahui apa penyebabnya. Sebagai anak yang baik, Sarah berniat untuk memperbaiki jam milik ayahnya setelah pulang sekolah. Ketika akan berangkat sekolah, terlihat tetangganya menyapa Sarah dan Joel. Mereka berpesan untuk bersilaturahmi jika ada waktu kosong. Di sekolah, Sarah belajar sebagaimana biasanya. Setelah pulang dari sekolah, tak lupa Sarah pergi ke toko jam untuk memperbaiki jam tangan ayahnya. Namun tak berapa lama pemilik toko tersebut meminta Sarah untuk segera keluar karena toko langsung tutup pada saat itu juga. Tanpa berpikir aneh-aneh, Sarah pun pergi dan langsung mendatangi tetangganya untuk silaturahmi. Setelah ngobrol cukup lama, terlihatlah nenek dari keluarga tersebut memiliki gejala yang aneh, namun tidak ada yang mengetahuinya. Tak lupa Sarah juga meminjamkan DVD milik tetangga tersebut untuk ditonton ayahnya nanti sebagai hadiah ulang tahunnya. Setelah keluar dari rumah, terlihatlah pesawat-pesawat perang melintas lalu lalang di tempat tersebut, tidak seperti biasanya. Malam harinya pun tiba. Sarah memberikan jam tangan yang telah diperbaiki kepada ayahnya, serta DVD untuk ditonton bersama sebagai hadiah bentuk ulang tahun kepada ayahnya. Ketika Sarah telah tertidur, tiba-tiba Tommy menelepon Joel. Ia meminta tolong untuk membebaskannya karena ia sedang ditangkap oleh polisi. Joel pun berjanji akan membebaskannya nanti malam. Setelah Joel pergi meninggalkan rumah untuk membebaskan Tommy, tiba-tiba Sarah terbangun karena mendengar suara bising pesawat perang yang melintas di atas rumahnya yang begitu dekat. Siaran di TV pun juga memberitahu bahwa terjadi sebuah kekacauan yang melanda di mana-mana. Dan juga tiba-tiba anjing milik tetangganya ketakutan menghampiri Sarah. Karena penasaran, anjing tersebut tidak mau pulang ke rumah tetangganya. Sarah pun memberanikan diri memasuki rumah tetangganya. Dan terlihatlah suatu keadaan yang aneh sekali, di mana nenek Connie yang telah menjadi zombie telah menggigit seluruh orang yang ada di dalam rumah tersebut. Melihat itu, Sarah pun langsung keluar dari rumah. Saat itu juga Joel dan Tommy telah sampai di depan rumah dan langsung menghampiri Sarah dan memukul nenek Connie yang telah terinfeksi menjadi zombie.
dan mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun di perjalanan terlihatlah banyak sekali orang yang telah keluar dari rumahnya hingga menyebabkan kemacetan terjadi di mana-mana. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mencari jalan pintas. Sampailah mereka ke tempat yang terjadi kekacauan yang begitu hebat, di mana orang-orang berlarian di setiap sudut jalan hingga sebuah pesawat pun terjatuh di tempat tersebut. Beruntung mereka bertiga masih diberikan keselamatan, walaupun kaki Sarah mengalami luka yang membuatnya tidak bisa berjalan. Karena Tommy berpisah dari mereka, Tommy pun berjanji untuk bertemu mereka di tepi sungai. Joel dengan menggendong Sarah berupaya untuk menghindari orang-orang yang telah terinfeksi menjadi zombie. Sampai akhirnya mereka berdua hampir diterkam oleh zombie, tetapi diselamatkan oleh tentara yang melihat itu. Tak lama dari itu, tentara tersebut melaporkan ke atasannya dan diperintahkan untuk menghabisi mereka semua, termasuk orang-orang yang tidak terinfeksi. Beruntung Tommy segera menolong Joel dan Sarah. Tembakan dari tentara tersebut memang tidak mengenai Joel, tetapi mengenai Sarah, hingga akhirnya Sarah pun meninggal karena kehabisan darah. 20 tahun kemudian, bertepatan pada tahun 2023, terlihatlah seorang anak kecil dari sebuah hutan mendatangi sebuah tempat perbatasan. Setelah diamankan oleh seluruh aparat, anak kecil tersebut diberi obat dan diberi vaksin, walaupun ternyata anak tersebut telah terinfeksi zombie. Dan terlihatlah Joel bersama Tess yang menjadi rekan partner kerjanya, yaitu memusnahkan orang-orang yang telah terinfeksi dan membakarnya. Dan terlihat anak kecil yang telah terinfeksi tersebut langsung dibuang untuk dibakar oleh Joel. Setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana biasanya, Joel beserta teman-temannya pun diberikan sebuah upah oleh pihak militer tersebut. Terlihatlah suasana kehidupan yang begitu berubah secara drastis. Diperlihatkan siapapun yang telah memasuki atau keluar tanpa izin dari zona karantina akan dihukum mati oleh militer yang menguasai daerah tersebut. Dikarenakan kebutuhan biaya dan keperluan yang harus dipenuhi, Joel terpaksa menjadi kurir narkoboy untuk salah satu anggota militer, yang mana ia bekerja sama dengannya. Sebut saja namanya Paijo. Paijo juga memberitahu kepada Joel agar berhati-hati karena tingkat pengamanan akan ditambah. Paijo juga memberitahu ia tak segan-segan menghabisi Joel jika ketahuan melakukan kesalahan. Di sisi lain diperlihatkan Tess sedang disiksa oleh Robert, yang mana ia sedang memperebutkan kesepakatan sebuah aki untuk diperjualbelikan. Namun tak lama tiba-tiba dinding yang ada di sana terkena ledakan yang begitu hebat, sampai akhirnya Tess keluar dari tempat itu dan akhirnya Tess ditangkap oleh pihak militer. Di sisi lain diperlihatkan anak kecil yang sedang disekap oleh kelompok Firefly yang diketuai oleh Marlin. Sementara itu, Joel dengan mudahnya mendatangi informan dengan menyuap sebuah rokok untuk mendapatkan informasi orang-orang, yang mana Joel ingin mengetahui keberadaan Tommy. Namun keberadaan Tommy masih belum diketahui oleh informan tersebut. Ia hanya memberikan sebuah peta tentang sebuah menara kepada Joel. Setelah sampai tempat persinggahan, Joel kemudian mengeluarkan segala alat yang telah ia siapkan selama ini, sembari membaca peta menentukan arah tujuan kemana mereka akan berpergi. Keesokan harinya, Tess telah ada di persinggahan atau rumah untuk berteduh bagi mereka. Bersama dengan Joel merencanakan kemana mereka akan berpergi, yang mana ia berusaha mendekati Robert dan akan mengambil aki yang akan menjadi milik mereka. Sementara itu, Marlin mengatur rencana untuk melakukan sebuah pertemuan dengan seluruh anggota Firefly. By the way, Firefly adalah sekelompok anggota yang menentang militer, yaitu Federa.
Setelah berbincang-bincang, ternyata Marlin menyekap anak kecil yang bernama Ellie bertujuan untuk mengetahui apakah anak itu memiliki antibodi yang cukup dikarenakan anak tersebut terkena gigitan, tetapi tidak seperti orang pada umumnya. Setelah melewati beberapa hari, Ellie tampak biasa saja, tidak memiliki gejala sama sekali. Malam harinya saat Joel dan Tess pergi ke terowongan untuk mencari Robert, ternyata Robert telah meninggal dikarenakan Robert telah menjual aki yang sudah tidak bagus kepada Marlin. Hal itu membuat Marlin marah dan akhirnya membunuh Robert. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Marlin. Akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan untuk membiarkan Ellie ikut bersama Joel dan Tess pergi ke suatu tempat yang lebih aman. Tetapi Marlin belum memberitahu bahwa Ellie terkena infeksi. Setelah melakukan pertimbangan yang cukup lama, akhirnya Joel dan Tess menerima sepenuh hati keberadaan Ellie. Ketika malam hari mereka melakukan perjalanan dan terlihat banyak sekali pasukan militer yang selalu mengawasi setiap sudut tempat yang ada di daerah tersebut. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Paijo yang merupakan anggota yang telah bekerja sama dengan Joel. Namun karena Paijo telah mengingatkan Joel agar berhati-hati, namun kali ini ia tertangkap. Joel mengingat kenangan bersama anaknya dahulu ketika akan ditembak oleh anggota militer. Dan akhirnya Joel melakukan tindakan dengan memukul Paijo sampai meninggal. Dan betapa mengejutkan, ternyata Ellie dinyatakan positif terkena infeksi berdasarkan alat yang telah dibawa oleh Paijo. Awalnya mereka berdua tidak mau menerima Ellie, tetapi Ellie meyakinkan bahwa ia tidak memiliki perubahan sama sekali yang pada tubuhnya, terutama sikap, pikiran, dan perasaannya. Hingga akhirnya dengan keyakinan seperti itu, Joel dan Tess sepakat menerima Ellie lagi dan melakukan perjalanan yang panjang pun dimulai. Dan episode 1 berakhir. Oke guys, terima kasih telah menonton. See you next time. Dadah.